terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami sudah menyediakan berbagai informasi baik dari luar maupun dalam negeri yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda. Bersama saya Gufran Lamataha di Kompas TV. Saudara, banyak anak muda di Sulawesi Selatan memiliki hobi dan bakat di dunia otomotif, khususnya balap mobil atau drag race. Dibutuhkan ajang balap mobil resmi untuk dapat menyalurkan bakat mereka. Seperti ajang balap mobil yang akan digelar pada akhir pekan nanti di Maros, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya terkait kegiatan ini, kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Kompas TV. Halo, selamat pagi Pak Asrul Prayudi, selamat pagi. Ketua Motokart Racing, dan juga selamat pagi Pak Alif Budi Irawan, Pagi. selaku perwakilan drag race. Pak, ini kan ajang balap mobil atau drag race dengan tema Motokart Drag Race 2023 ini akan dilaksanakan pada akhir pekan ini. Mungkin pemirsa yang ada di rumah belum tahu tentang kegiatan ini. Boleh dijelaskan lebih detail, Pak? Ya, insya Allah Motokart akan mengadakan drag race di mana event ini akan dilakukan di Lanut, Maros. Nah, event ini seperti yang namanya drag race itu balap lurus 201 meter dan akan ditentukan dengan waktu terbaik. Iya, itu dan perlombanya itu diadakan selama 2 hari dan akan diambil penyisian di hari Sabtu dan insya Allah finalnya di hari Minggu. Nah, kegiatan ini kan diadakan oleh komunitas Motokart Drag Race, Pak. Mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi mengenai komunitas ini? Ya. Motokart itu berdiri di tahun 1996 waktu masih zaman-zaman SMA dulu. 96. Ya, di Jalan Kartini dekat Karbosi itu. Nah, disitulah kami inisiatif untuk membentuk namanya tim Motokart. Dan alhamdulillah sekarang sudah berumur 27 tahun. 27 tahun. Dan kami kembali mengadakan event ini untuk sebagai ajang silaturahmi antar komunitas pencinta drag race atau trek lurus dan juga penyaluran hobi untuk minat komunitas drag race ini supaya juga bisa membantu juga kepolisian dalam hal balap liar. Jadi memang untuk juga menyalurkan bakat-bakat balap liar yang selama ini terjadi di Kota Makassar. Pak, selama 27 tahun berdiri, selain mengadakan drag race Motokart, kegiatan-kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh komunitas ini? Kalau untuk Motokart racingnya memang dia terfokus di otomotif. Jadi kami sudah pernah adakan rally, sudah pernah mengadakan drag bike, slalom dan juga kontes. Baik, untuk Pak Alif sendiri sebagai perwakilan pebalap, Bapak sendiri sudah mulai aktif di komunitas ini sejak kapan dan bagaimana cara memulai atau cerita awal Bapak gabung di komunitas ini? Ya, baik. Saya bisa jelaskan. Saya bergabung di komunitas Motokart sebagai seorang racer. Karena pada saat itu saya masih berusia umur sekitar 17 tahun. Dan pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Kemudian teman-teman SMA, senior-senior SMA berkumpul jadi satu, menyalurkan bakat di bidang otomotif sehingga kami terjun di dunia drag race. Dan pada saat itu kita melakukan drag race-nya di Jalan Jenderal Sudirman pada saat waktu sekitaran tahun 2000-2001. Kemudian seiring berjalan waktu, kita sudah punya kegiatan-kegiatan lain, kuliah dan bekerja aktif dengan teman-teman komunitas. Kemudian kita selingi dengan kegiatan-kegiatan cinta otomotif. Kita mengikuti juga kejuaraan nasional drag race tahun 2017. Alhamdulillah kita mendapatkan debut juara nasional
dibawa dengan stiker seluruh raya Palopo. Oke. Kami disupport langsung salah satu sponsor kami. Kemudian alhamdulillah di 2018 kembali terulang, kita winner kembali di juara nasional di Indonesia untuk balap ajang drag race. Kita mewakili IMI Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian dengan adanya karena ada COVID, sehingga kita sempat vakum beberapa tahun. Dan dari tahun 2021 kita kembali lagi untuk melaksanakan mengikuti ajang lagi drag race. Kemudian alhamdulillah dengan 27 tahunnya komunitas motocar, kami berniat untuk mengadakan, selain kita mengikuti, kita mengadakan juga artinya sebagai penyelenggara. Salah satunya kami sebagai pembalap wakil dari Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi adanya wadah untuk pembalap-pembalap atau anak muda, kaum muda, sehingga tidak menggunakan kendaraan ugal-ugal di tengah jalan. Bahkan ada dibuatkan tempat wadah kayak gitu. Jadi disediakan wadah tempat menyalurkan bakat daripada siap. Disalurkan secara liar gitu ilegal. Mending sediakan wadah. Saya kembali ke Pak Asrul sebagai ketua. Pak, mungkin selain penyaluran bakat atau wadah pebalap-pebalap liar di luar sana, apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini dan juga apa yang melatar belakangi kegiatan motokart ini dilakukan? Ya, jadi awalnya berdiri itu kan kita semacam kumpulan dari SMA 1 dan beberapa SMA yang ada di Makassar. Ya, jadi kami berkumpul situ, jadi kita bilang ayo kita bentuk tim motokar. Dan ambil dari nama Mobil Motor Kartini. Karena kami ada Mobil Motor Kartini. Ya, itu kepanjangannya ya. Dari situ akhirnya berkembang setelah kuliah dan masing-masing sudah punya pekerjaan, ya kita menguruslah rumah tangga masing-masing, kerjaan masing-masing. Dan saya kebetulan juga punya usaha di Palopo yang pendidikan itu yang namanya Stiker Seluruh Raya Palopo ya. Jadi kami mensupport juga teman-teman yang memang hobi balap untuk bisa ikut berpartisipasi kalau seumpama ada tim lain yang membuat begitu event begitu ya. Nah, untuk yang event ini kami buat karena ya banyaklah para komunitas meminta motokar, ayo buat dong, karena terakhir kami buat itu tahun 2005. Jadi sudah sekitar hampir 17 tahun lah kami vakum untuk kegiatan pembuatan event ini. Jadi banyaklah. Setelah 17 tahun vakum terus diajak lagi untuk buat kegiatan event drag race seperti itu. Baik, saudara jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan masih ngobrol banyak tentang program motokar drag race 2023. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas, menyoroti kegiatannya. infrastruktur itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih dengan Pak Asrul Prayudi dan Alif Budi Irawan selaku perwakilan Drag Race. Saya masih kembali ke Pak Asrul Prayudi lagi. Pak, mungkin kegiatan Drag Race ini nanti kan diadakan di Lanut Sultan Hasanuddin ya, akhir pekan ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep kegiatan yang akan diusung ini akan seperti apa? Ya. Konsepnya jadi mungkin pertama kami event kali ini disupport oleh Pertamina Patraniaga yang bertajuk ya Dirgantara Motocar Drag Race, dan insya Allah selain untuk event dragnya itu juga ada entertain lah yang kami suguhkan. Jadi memang konsepnya agak berbeda dari konsep-konsep yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah ya mungkin ya kita berharap ya insya Allah ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga semua apa yang dari sponsor itu bisa menerima dan betul-betul bisa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk kegiatan Drag Race khususnya diadakan oleh Motokart ini apakah yang pertama kali dilakukan di Indonesia atau di Sulawesi Selatan atau seperti apa? Karena kan ini masuk di Kejurprov putaran ketiga ya, 2023. Berarti apakah ada kegiatan sebelumnya dan seperti apa? Iya, jadi untuk dari IMI Sulsel, kami dari Motokar diberikan kesempatan untuk mengambil Kejurprov putaran 3. Sebelumnya itu ada putaran 2 dan 1 dan dilaksanakan 2 bulan kemarin tuh sekitar bulan 5. Iya. Sekitar bulan 5 kemarin dan ya. Mau diadakan lagi nih pada akhir pekan ini ya, 2 hari di Lanut Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Dan konsep kegiatannya ini apakah terbuka untuk umum, masyarakat umum boleh datang dan menyaksikan langsung, atau ada syarat-syarat begitu untuk bisa menyaksikan drag race ini? Iya, jadi untuk pesertanya itu sudah ada dari Sulawesi Utara, dari Kalimantan, Irian, dan dari Jawa Timur. Insya Allah mereka akan merapat hari inilah, karena mereka kirim mobilnya itu kan melalui pakai towing yang pakai kapal laut. Kemudian untuk para penontonnya ya dibuka secara umum dan mungkin ada distribusi yang biaya mungkin tidak terlalu mahal untuk itu. Baik, saya kembali ke Pak Alif Budi Irawan karena sudah direkrut dari usia SMA nih Pak, berarti sudah punya banyak pengalaman untuk mengikuti drag race seperti itu. Mungkin selama mengikuti pengalaman melakukan balap mobil, apakah ada hal-hal yang membuat terkesan begitu pada saat mengikuti balapan drag race? Ya baik, jadi karena mungkin kami sudah lama sekitar kurang lebih 10 tahun lebih mengikuti kegiatan drag race, artinya banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Artinya selain pengalaman bisa bertemu dengan orang banyak, kita juga bisa membuat semacam tali persaudaraan dengan sesama komunitas-komunitas lain. Ya karena alhamdulillah kami yang saya sudah sampaikan tadi 2017-2018 kami mengikuti kejuaraan nasional sampai ke Sumatera, Palembang, terus ke Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda. Kita mengikuti kegiatan tersebut, sehingga itu yang mungkin saya rasakan bertambah kita punya circle pertemanan, dan yang mungkin pertemanannya itu yang positif. Mungkin sebagai motivasi juga ke teman-teman kaula muda. Sebagai motivasi kepada teman-teman kaula muda yang tetap gabung, juga memberikan motivasi untuk generasi berikutnya. Selama mengikuti kegiatan drag race, Pak Alif ini apakah memang mengikuti karena individu atau perwakilan kota, daerah seperti itu, atau bagaimana? Jadi baik. Waktu awal kami individu. Jadi setelah kita individu dilihat dan dilirik, kemudian saya masuk komunitas di Motokart. Berjalannya waktu itu, kemudian dari ketua Motokart sendiri menyupport kami dengan beberapa event. Kami direkrut membawa nama tim Motokart Stikes Luraya. Kebetulan beliau Pak Asrul ini ada salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan yang menyupport kami
untuk melaksanakan kegiatan di kancah nasional. Sehingga hitungannya kami perwakilan dari IMI Sulawesi Selatan. Baik, Pak Alif kan sudah banyak mengikuti ajang kejuaraan drag race seperti itu. Berikan dong masukan kepada panitia bagaimana sih gelaran ajang drag race yang baik dan sempurna itu seperti apa? Ya, baik. Jadi saya mungkin punya usul dan saran terkait tentang pelaksanaan drag race. Bagaimana caranya kita jadi peserta itu nyaman. Saya kira saya lihat konsep yang diberikan oleh Dirgantara Motocar Drag Race yang disponsori oleh Pertamina Patraniaga. Saya lihat tadi malam kebetulan kami mengikuti technical meeting. Alhamdulillah kami melihat mulai dari layout dengan pengaturan tempat, pit stop, pit in dengan pedok itu sudah lumayan. Cuman nanti barangkali saran, masukan buat waktu lebih on time. Artinya dalam waktu start daftar race mungkin lebih diperhatikan, mungkin masukan kami pembalap ke penyelenggara, biar kenapa kami biasanya ada sedikit keluhan terkait masalah kita 201 meter hanya beberapa detik. Betul. Tetapi untuk menunggu starting list, kami tuh menunggu sampai 2-3 jam kayak gitu. Karena banyaknya peserta, sehingga mungkin jadi PR sebagai penyelenggara untuk mengatur sedemikian rupa sehingga kami pembalap itu bisa lebih agak nyaman. Apalagi di sana di Lanut cuaca agak panas, panas sore, terik, kadang juga mendung tiba-tiba. Sehingga mungkin mengganggu sedikit konsentrasi ketika kami menunggu lama. Baik, Pak Asrul lagi Pak sebagai Ketua Motocar dan juga penyelenggara event ini. Bagaimana menanggapi masukan-masukan yang diberikan tadi dari perwakilan pebalap? Ya, jadi insya Allah dari masukan yang ada tadi itu kami akan tampung dan insya Allah kita akan tingkatkan kualitasnya dan memang kami dan saya sebagai Ketua Panitia itu sangat menjunjung tinggi namanya sportivitas juga dan fair play, terutama juga masukan-masukan yang ada, kami akan melakukan evaluasi dan insya Allah kita akan melakukan yang terbaik lah untuk para peserta, karena biar bagaimana ya kita anggap itu peserta sebagai customer kami, jadi kita biar langsung memberikan kenyamanan, ketepatan dan kedisiplinan untuk sama-sama kita bisa mensukseskan acara ini. Ya, betul. Dalam kegiatan drag race ini, apakah ada kelas-kelas khusus atau dibagi ke dalam berapa kelas? Kategori dan itu kategori apa saja Pak? Iya, jadi untuk keju prop ini memang ada kelas yang paten yang memang sistem poin dan harus digabung dari 1, 2, dan 3 itu kelas bracket 9, bracket 10 dan 11 dan yang sisanya itu adalah kelas sporting. Nah, di situ banyak macam lah. Ada OMR Brio, OMR Jazz, modified, stock modified, ada juga diesel dan ya ada juga wanita, tapi terspesial dalam event ini ada namanya kelas legend. Nah, kelas legend itu di mana kami mengundang seluruh pembalap-pembalap yang 25 tahun lalu yang seleting saya begitu untuk kembali reunian untuk silaturahmi. Karena mungkin aktivitas mereka sudah terbatas sehingga mereka tidak punya waktu. Nah, event inilah mereka kembali lagi dan alhamdulillah sudah turun lagi ke lapangan. Ya, turun lagi ya. Tetapi dengan mungkin situasi kondisinya sudah beda lah. Karena zaman old kan dulu kan beda lagi situasinya, jadi beda mereka harus fasilitas dan lain-lainnya. Ya. Jadi kegiatan ini juga selain silaturahmi dan juga beradaptasi ya. Ya, saudara, kita masih akan ngobrol lagi dengan Pak Alif dan juga Pak Asrul mengenai Drag Race 2023. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV.
Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ya saudara, Anda kembali bersama kami di segmen terakhir Sapa Sosial. Kali ini masih membahas drag race dengan Pak Asrul Prayudi dan juga Pak Alif Budi Irawan. Saya ke Pak Asrul lagi nih Pak. Pak, sebagai penyelenggara komunitas dan selama 27 tahun ini ya mengadakan komunitas motokart ini, bagaimana tindakan selanjutnya yang dilakukan komunitas ketika ada pemuda yang berhasil menjuarai drag race seperti itu? Apakah ada pembinaan lanjutan seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, kami dari tim sih atau penyelenggara itu berharap besar bahwa para jawara ini bisa diakomodasi untuk meningkatkan karirnya, karena biar bagaimana dia menjadi wakil dari atlet Sulsel dan di sini mungkin fungsinya IMI sebagai wadah otomotif di Sulsel, dan juga pemerintah Sulsel bisa mengakomodir untuk kegiatan supaya mereka bisa lebih berprestasi lagi di tingkat nasional. Berarti berharap begitu ya kepada pemerintah untuk bisa dilirik seperti itu. Iya, betul. Baik, saya ke Pak Alif lagi nih Pak, sebagai pebalap, perwakilan pebalap yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana sih Pak Alif melihat potensial pebalap generasi sekarang yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, alhamdulillah saya melihat ke depan pembalap-pembalap anak-anak muda kita sudah banyak sekali. Dengan seiring berjalannya waktu perkembangan ini, dan dulu kita balap hanya mungkin menggunakan mobil orang tua, tetapi sekarang anak-anak muda sekarang sudah mempunyai fasilitas bagus karena mobil yang digunakan sehari-hari sudah dia bedakan. Artinya ada mobil khusus untuk digunakan dalam perlombaan. Saya melihat antusias pemuda Sulawesi Selatan apalagi di bidang drag race sangat banyak, dan itu juga bisa mengurangi kejadian-kejadian di jalan raya, kriminal di jalan raya. Kenapa? Karena kita sudah diwadahi, tentang bagaimana kita menyalurkan bakat-bakat kita. Ya, tadinya kita bisa balapan di jalan dengan trek-trekan. Nah, kita sudah diwadahi, dibikinkan tempat di Lanut Sultan Hasanuddin. Kita mengadakan beberapa dalam setahun ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 3 kali event. 3 kali event. Baik. Pak, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, melihat perkembangan teknologi dan juga dinamika anak muda sekarang, apakah drag race atau kegiatan-kegiatan pebalap seperti ini harus diperbanyak atau seperti apa? Baik, jadi mungkin yang saya lihat mungkin upaya selain dari promotor sendiri, penggiat otomotif, tadi yang sudah disampaikan sama Ketua Motokar, bahwa pemerintah juga punya andil di dalamnya dengan pihak kepolisian, dengan sponsor-sponsor ini untuk bisa saling bekerja sama untuk bagaimana caranya memajukan otomotif dan merangkul teman-teman kaula muda sehingga ada bibit-bibit baru. Karena kayak macam kami ini sudah mungkin berumur nanti 40 tahun, betul. Dan pasti kan ada masanya gitu. Ya, mungkin teman-teman adik-adik yang umur pada masa saya dulu waktu sama Pak Ketua balapan, mungkin ada regenerasi ke depan, sehingga mungkin perlunya ada suatu wadah yang seperti ini.
Berarti wadah seperti ini masih diperlukan seperti itu ya. Betul, iya. Sama anak muda dan juga perhatian pemerintah. Kalau kita berbicara soal pemerintah nih, saya ke Pak Asrul Prayudi sebagai Ketua Komunitas Motokar. Selama mengadakan kegiatan dan selama berdiri, bagaimana sih sokong pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Motokar ini? Ya, pada dasarnya pemerintah selalu mendukung untuk setiap kegiatan yang ada, apalagi ini untuk bagaimana kaula muda itu bisa tetap menyalurkan hobinya. Nah, tetap mungkin harapan saya ya mungkin ada semacam support yang lebih lagi dalam hal contoh mungkin panitia pelaksana bisa diberikan lagi kesempatan lebih banyak untuk mengadakan, dan juga kepada para pembalap juga bisa diberikan reward yang bisa untuk meningkatkan dia punya prestasi. Berarti dari sokong pemerintah ini diharapkan bisa menghadirkan generasi yang berprestasi khususnya di drag race seperti itu. Iya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Alif Budi Irawan selaku perwakilan pebalap. Selama mengikuti kegiatan drag race atau pebalap ini, bagaimana sebenarnya antusiasme warga untuk menonton kegiatan drag race khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini? Antusiasnya seperti apa? Ya, baik. Saya lihat antusiasnya sangat besar sekali, terlebih karena di Lanut itu daerahnya daerah terbatas, tetapi warga yang datang kurang lebih bisa sampai mencapai 500 orang untuk 500 orang, bahkan bisa dapat lebih untuk datang ke sana, karena kan kalau kita berpikir Lanut Sultan Hasanuddin itu kan agak jaraknya jauh dari kota Makassar, tetapi saya lihat banyak juga antusias karena ini event yang dilaksanakan beberapa penyelenggara memang banyak yang senang dengan menonton gitu. Berarti masih banyak peminat dari masyarakat seperti itu. Saya kembali lagi ke Pak Alif Budi, maksud saya ke Pak Asrul Prayudi. Pak, kenapa pemilihan lokasinya harus di Lanut Sultan Hasanuddin? Apakah di Makassar tidak ada lokasi yang potensial dengan yang sama di Lanut atau bagaimana? Ya, jadi di Makassar dulunya kan kita main di Jalan Sudirman, Petarani, beriring dengan perkembangan waktu. Nah, di situ kan sudah menjadi titik kota ya, titik pusat. Jadi tingkat keramaian dan safety-nya sudah sangat tidak memungkinkan baik untuk kita sebagai pembalap, sebagai panitia, dan juga untuk penonton. Kita menghindari namanya ya eksiden. Ya, jadi diarahkan ke Lanut karena di Lanut memang safety untuk dari segi pembalap maupun penonton lebih aman lah dan lebih enjoy, lebih nyaman di sana. Baik. Karena kegiatan ini saudara jangan lupa untuk datang saksikan di Lanut Sultan Hasanuddin akhir pekan ini tanggal 8 dan 9 Juli. Mungkin Pak Asrul Prayudi boleh langsung ngajak pemirsa secara langsung untuk bisa ramai-ramai datang menonton drag race di akhir pekan ini, Pak. Ya, jadi kepada seluruh pencinta otomotif terutama drag race, ya kami dari panitia pelaksana mengundang, yang mengharapkan kehadiran seluruh stakeholder ataupun juga seluruh masyarakat baik dari Kota Makassar, Kota Maros dan sekelilingnya untuk datang langsung menyaksikan event Motokar Pertamina Drag Race Digantara 2023. Gaspol itu dia, saudara jangan lupa untuk datang ya sekali lagi nonton di Lanut Sultan Hasanuddin akhir pekan ini. Dan terima kasih kepada Pak Asrul sudah mau datang di Kompas TV, dan juga Pak Alif Budi Irawan selaku perwakilan pebalap di Sulawesi Selatan. Semoga kegiatannya sukses. Amin. Dan Pak Alif juga mungkin bisa bisa mewakili Sulawesi Selatan dan mengukir prestasi lebih banyak. Saudara, itulah tadi obrolan kami dengan komunitas Motokar. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Sulsel, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya.